Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 224. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Bab ke-6 tentang bahaya ilmu pengetahuan, penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama jahat. Telah kami terangkan dahulu ayat dan hadis tentang kelebihan ilmu dan ulama atau ahli ilmu. Dan mengenai su, telah datang penegasan-penegasan yang tegas yang menunjukkan bahwa mereka memperoleh azab yang sangat keras pada hari kiamat dibandingkan dengan orang-orang lain. Yang teramat penting ialah mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang kami maksudkan dengan ulama dunia ialah ulama su, yang tujuannya dengan ilmu pengetahuan itu ialah untuk memperoleh kesenangan duniawi, kemegahan, dan kedudukan. Bersabda Nabi SAW, manusia yang sangat memperoleh azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tiada bermanfaat dengan ilmunya. Dirawikan Abi Hurairah. Dan bersabda Nabi SAW, tidaklah seorang itu bernama alim sebelum berbuat menuruti ilmunya. Dirawikan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abi Darda. Dan bersabda Nabi SAW, ilmu pengetahuan itu ada dua. Ilmu pada lisan, yaitu ilmu yang menjadi alasan bagi Allah atas makhluknya, dan ilmu pada hati, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Abdil Birri dari Al-Hasan. Bersabda Nabi SAW, adalah pada akhir zaman orang-orang yang beribadah yang bodoh dan orang-orang yang berilmu yang tidak beribadah atau fasik. Dirawikan Al-Hakim dari Anas. Bersabda Nabi SAW, janganlah engkau mempelajari ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong dengan sesama berilmu, untuk bertengkar dengan orang-orang yang berpikiran lemah, dan untuk menarik perhatian orang ramai kepadamu. Barang siapa berbuat demikian, maka dia dalam neraka. Dirawikan Ibnu Majah dari Jabir. Bersabda Nabi SAW, barang siapa menyembunyikan ilmu pengetahuan yang ada padanya, maka diberikan oleh Allah kekang pada mulutnya dengan kekang api neraka. Dirawikan Ibnu Zuci dari Abi Hurairah. Dan bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku lebih takut kepadamu, kepada yang bukan Dajjal dari Dajjal. Lalu orang menanyakan, siapakah itu? Maka menjawab Nabi SAW, imam-imam atau pemuka-pemuka yang menyesatkan. Dirawikan Ahmad dari Abi Dzar. Bersabda Nabi SAW, barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, niscaya dia tidak bertambah dekat, melainkan bertambah jauh dari Allah. Dirawikan
Abu Mansur Ad-Dailami, dan Ibnu Hibban. Adapun asar atau kata-kata sahabat dan ulama-ulama terdahulu, di antara lain berkata Umar radhiyallahu anhu, yang paling saya takutkan kepada umat ini ialah orang munafik yang berilmu. Bertanya hadirin, bagaimana ada orang yang munafik berilmu? Menjawab Umar radhiyallahu anhu, berilmu di lidah, bodoh di hati, dan perbuatan. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, janganlah ada engkau sebagian dari orang yang mengumpulkan ilmu ulama, kata pilihan hukum, dan berlaku dalam perbuatan seperti sufaha atau orang-orang bodoh. Berkata seorang laki-laki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mau mempelajari ilmu, tetapi saya takut nanti ilmu itu tersia-sia. Menjawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan meninggalkan saja sudah mencukupi untuk dipandang menyia-nyiakan ilmu. Ditanyakan Ibrahim bin Uyainah, manakah manusia yang lama benar penyesalannya? Menjawab Ibrahim, adapun pada masa dekat di dunia ini, ialah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ketika mati nanti, ialah orang yang berilmu, yang menyia-nyiakan ilmunya. Berkata Al-Khalid bin Ahmad, orang itu 4 macam. Semacam ialah orang yang mengetahui dan tahu ia mengetahui. Maka dia itu ialah orang yang berilmu. Ikutilah dia. Yang semacam lagi ialah orang yang mengetahui dan tidak tahu ia mengetahui. Maka dia itu ialah orang yang tidur. Bangunkanlah dia. Semacam lagi ialah orang yang tidak mengetahui dan tahu dia tidak mengetahui. Maka dia itu ialah orang yang meminta petunjuk. Maka tunjukilah dia. Dan semacam lagi ialah orang yang tidak mengetahui dan tidak tahu bahwa dia tidak mengetahui. Maka dia itu ialah orang yang jahil. Maka tolaklah dia. Berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, disambut ilmu dengan amal perbuatan. Kalau ada demikian, maka ilmu itu menetap. Kalau tidak, maka dia terangkat. Maka dia berangkat. Berkata Ibnu Mubarak, senantiasa manusia itu berilmu selama ia menuntut ilmu. Apabila ia menyangka sudah berilmu, maka dia itu telah bodoh. Berkata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, saya menaruh belas kasihan kepada 3 orang, yaitu orang mulia dalam kaumnya yang menghinakan diri, orang kaya dalam kaumnya yang memiskinkan diri, dan orang yang berilmu yang dipermainkan dunia. Berkata Al-Hasan, siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Kematian hati ialah mencari dunia dengan amalan akhirat. Dan bermadahlah mereka. Aku heran orang membeli kesesatan dengan petunjuk. Lebih heran lagi, orang membeli dunia dengan agamanya. Yang lebih heran daripada yang 2 itu, orang menjual agamanya dengan dunia. Inilah yang paling ajaib dari yang 2 itu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berilmu itu diazabkan dengan suatu azab
yang dikelilingi penduduk neraka dengan perasaan dahsyat karena bersangatan azabnya. Dimaksudkan dengan orang yang berilmu tadi ialah orang yang berilmu tetapi yang zalim. Berkata Usamah bin Zaid, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, dibawa orang yang berilmu lalu dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah perutnya. Dia mengelilingi perutnya itu seperti keledai mengelilingi gilingan gandum. Penduduk neraka mengelilinginya secara seraya bertanya, mengapa engkau begini? Menjawab orang yang berilmu itu, adalah aku menyuruh dengan kebaikan dan aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku melarang dari kejahatan dan aku sendiri mengerjakannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dilipat gandakan azab kepada orang yang berilmu karena maksiatnya. Karena dia mengerjakan maksiat itu dengan ilmu. Dari itu berfirman Allah Ta'ala, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Artinya, bahwa orang munafik itu dalam tingkat yang paling bawah dari api neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Karena mereka ingkar sesudah berilmu. Dijadikan orang Yahudi lebih jahat dari orang Nasrani. Padahal orang Yahudi tidak mengakui Allah mempunyai anak. Dan tidak mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari tiga. Adalah disebabkan orang Yahudi itu ingkar sesudah tahu. Berfirman Allah Ta'ala, mereka mengetahuinya, kitab suci, seperti mengetahui anaknya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 156. Dan berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka tidak percaya kepadanya. Sebab itu Allah Ta'ala mengutuki orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 89. Berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Bal'am bin Ba'ura, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya. Sebab itu, dia didatangi setan dan termasuk orang-orang yang sesat jalan. Surat Al-A'raf ayat 175. Sampai Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, orang itu adalah seumpama anjing. Kalau engkau halau, diulurkan lidahnya. Dan kalau engkau biarkan, diulurkannya juga lidahnya. Surat Al-A'raf ayat 176. Maka begitu jugalah orang berilmu yang zalim. Kepada Bal'am diberikan kitab Allah, tetapi dia terus bergelimang dalam hawa nafsu. Maka dia diserupakan dengan anjing. Artinya, sama saja antara diberikan ilmu hikmah atau tidak diberikan. Ia terus menjilat dengan lidahnya pada hawa nafsu. Bersabda Isa alaihissalam, orang berilmu yang jahat adalah seumpama batu besar yang jatuh ke mulut sungai. Dia tidak menghisap air dan tidak menghalangi air mengalir ke tanaman-tanaman. Dan seumpama parit rumput, zahirnya yang kelihatan seperti dicat dan dalamnya yang tidak kelihatan adalah berbau busuk. Dan seumpama kuburan, zahirnya yang kelihatan adalah bangunan-bangunan dan batinnya di dalam adalah tulang belulang orang mati. Itulah hadis-hadis dan kata-kata berhikmah
yang menerangkan bahwa orang berilmu yang menjadi anak dunia adalah lebih buruk keadaannya dan lebih sangat azab yang dideritainya dari orang bodoh. Yang memperoleh kemenangan dan dekat dengan Tuhan ialah ulama akhirat. Tanda-tandanya banyak. Di antaranya, ulama akhirat itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Sekurang-kurangnya tingkat seorang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia, keburukan, kekotoran, dan keseramannya. Kebesaran akhirat, keabadian, kebersihan nikmat, dan keluhuran kerajaannya. Dan mengetahui bahwa antara dunia dan akhirat itu berlawanan. Keduanya seumpama dua wanita yang bermadu. Manakala dicari keridaan yang seorang, maka yang lain marah. Dan seumpama dua daun raja. Manakala berat yang satu, maka yang lain ringan. Dunia dan akhirat itu laksana masyriq dan maghrib. Manakala didekati yang satu, maka pasti bertambah jauh dari yang lain. Atau seumpama dua wadah, yang satu penuh dan yang lain kosong. Sebanyak yang diambil dari yang berisi untuk dituangkan ke dalam yang kosong sampai penuh, maka demikianlah kosong yang berisi itu. Maka orang yang tidak mengenal kehinaan dunia, kekotoran, dan kecampur bauran kelezatan dengan kesakitannya, kemudian seraman apa yang kelihatan bersih dari dunia itu, maka orang itu adalah manusia yang telah rusak akal. Sesungguhnya, penyaksian dan pengalaman menunjukkan kepada demikian. Maka bagaimanakah termasuk golongan orang berilmu, orang yang tidak berakal, orang yang tidak mengetahui kebesaran keadaan akhirat dan keabadiannya, maka orang itu tertutup hatinya dan tercabut keimanannya. Maka bagaimanakah termasuk golongan orang berilmu, orang yang tidak beriman, dan orang yang tidak mengetahui berlawanannya dunia dengan akhirat, dan mengumpulkan keduanya adalah satu harapan yang tidak usah diharapkan, maka orang itu bodoh dengan seluruh agama nabi-nabi. Bahkan hatinya telah tertutup dari seluruh isi Al-Quran, dari permulaannya sampai kepada penghabisannya. Maka bagaimanakah dia dihitung termasuk dalam golongan ulama? Orang yang mengetahui ini seluruhnya, tetapi tidak memilih akhirat dari dunia, maka adalah tawanan setan. Telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dipaksakan oleh kecelakaannya. Maka bagaimanakah dihitung termasuk dalam barisan ulama orang yang tingkatan demikian? Dalam warta berita Nabi Daud alaihissalam yang merupakan firman dari Allah Ta'ala disebutkan, sekurang-kurang perbuatanku dengan orang yang berilmu apabila memilihkan hawa nafsunya dari mencintai aku, Allah, ialah kuharamkan kelezatan bermunajah dengan aku. Hai Daud, jangan engkau tanyakan kepadaku orang yang berilmu yang telah dimabukkan oleh dunia, maka dicegahnya engkau dari jalan kecintaanku. Mereka itulah penyamun-penyamun terhadap hambaku. Hai Daud, apabila engkau melihat seorang pelajar untukku, maka hendaklah engkau menjadi pesuruhnya. Hai Daud, barang siapa mengembalikan kepadaku orang yang lari, maka ku tuliskan dia orang yang tahu kebenaran. Barang siapa kutuliskan sebagai orang yang tahu kebenaran, maka tidak kuazabkan dia selama-lamanya.
Dari itu berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, siksaan bagi orang yang berilmu ialah mati hatinya. Mati hati ialah mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat. Karena itu berkata Yahya bin Ma'az, sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah apabila dicari dunia dengan keduanya. Berkata Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, maka itu adalah pencuri. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigalah dia terhadap agamanya. Karena tiap-tiap orang yang mencintai sesuatu, ia akan berkecimpung pada yang dicintainya itu. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, aku telah membaca dan dalam beberapa kitab lama bahwa Allah Ta'ala berfirman, bahwa yang paling mudah aku perbuat dengan orang yang berilmu apabila ia mencintai dunia, ialah aku Allah keluarkan dari hatinya kelezatan bermunajah dengan aku. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya yang berbunyi, engkau telah diberikan ilmu, maka janganlah engkau padamkan nur ilmu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau kekal dalam kegelapan pada hari berjalan segala ahli ilmu dalam sinar ilmunya. Berkata Yahya bin Ma'az Ar-Razi radhiyallahu anhu kepada para ahli ilmu dunia, hai segala ahli ilmu, istanamu seperti istana Kaisar Romawi, rumahmu seperti rumah raja atau Kisra Persia, pakaianmu seperti pakaian golongan Lohiriah, sepatumu seperti sepatu Jalut, kendaraanmu seperti kendaraan Qarun, tempat makanmu seperti tempat makan Fir'aun, perbuatanmu seperti perbuatan orang jahiliyah, dan mazhabmu seperti mazhab setan. Maka di manakah syariat Muhammad itu? Berkata seorang penyair, penggembala domba menjaga dari serigala. Maka bagaimana pula apabila pengembala itu sendiri serigala? Berkata penyair yang lain, wahai para pembaca, wahai garam negeri, tidaklah garam dapat membuat perbaikan apabila garam itu sendiri busuk. Ditanyakan kepada setengah arifin atau orang yang mempunyai ma'rifat kepada Allah Ta'ala, adakah Tuhan berpendapat bahwa orang yang meletakkan pekerjaan maksiat menjadi kecintaannya tidak mengenal Allah? Menjawab arifin itu, tidak ragu aku bahwa orang yang memilih dunia dan akhirat adalah tidak mengenal Allah Ta'ala. Selain dari itu, amat banyak lagi kata-kata hikmah tentang itu. Janganlah Anda menyangka bahwa meninggalkan harta kekayaan saja sudah mencukupi untuk menghubungkan diri dengan ulama akhirat. Sebab mencari kemegahan itu lebih lagi membawa kemadaratan dari harta. Dari itu berkata Bishr, berbicara dengan kami salah satu dari pintu dunia. Maka apabila aku mendengar orang mengatakan, berbicaralah dengan kami, maka sebenarnya dia mengatakan, berilah kelapangan kepadaku. Bishr bin Haris menanamkan lebih 10 buah buku antara peti buku dan peti tempat simpanan tamar atau kurma kering
Dia mengatakan, saya ingin berbicara. Jikalau hilanglah keinginanku berbicara, maka aku berbicara. Berkata Bishr dan lainnya, apabila ingin engkau berbicara, maka diamlah. Apabila tidak ingin, maka berbicaralah. Pahamilah ini. Karena merasa kelezatan dengan kemegahan membuat sesuatu jasa dan memperoleh kedudukan memberi petunjuk kepada orang adalah kelezatan yang terbesar dari seluruh kenikmatan duniawi. Barang siapa memperkenankan bahwa nafsunya membiarkan itu, maka adalah dia di antara anak-anak dunia. Dari itu berkata Ats-Tsuri, fitnah pembicaraan adalah lebih hebat daripada fitnah keluarga, harta, dan anak. Bagaimanakah tidak ditakuti fitnahnya? Dan telah dikatakan kepada penghulu segala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidaklah kami tetapkan pendirian engkau, maka hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. Berkata Sahal radhiyallahu anhu, ilmu itu seluruhnya dunia. Yang akhirat dari ilmu itu ialah berbuat amal. Amal seluruhnya itu hampa, kecuali dengan keikhlasan. Berkata Sahal seterusnya, manusia seluruhnya mati selain para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu mabuk selain yang beramal. Orang yang beramal seluruhnya tertipu selain yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sebelum diketahuinya apa kesudahan dari amalannya itu. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, apabila seseorang mempelajari hadis atau kawin atau merantau mencari penghidupan, maka orang itu telah condong kepada dunia. Maksud Abu Sulaiman dengan ucapannya itu ialah mencari isnad hadis yang tinggi atau mencari hadis yang tidak diperlukan pada mencari akhirat. Berkata Nabi Isa alaihissalam, bagaimana menjadi ahli ilmu orang yang perjalanannya ke akhirat, sedang dia menghadap ke jalan dunia? Bagaimana menjadi ahli ilmu orang yang mencari ilmu kalam untuk diceritakan, tidak untuk diamalkan? Berkata Soleh bin Kaisan al-Basri, aku berjumpa dengan beberapa orang syekh. Mereka itu berlindung dengan Allah dari orang zalim yang alim dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu di antara ilmu pengetahuan yang menuju keridhaan Allah untuk memperoleh harta benda duniawi, maka orang itu tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sudah dijelaskan oleh Allah akan ulama su dengan mencari dunia dengan ilmunya, dan ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Berfirman Allah Azza wa Jalla tentang ulama dunia, yang artinya, dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberikan kitab, bahwa mereka akan menerangkan kitab itu kepada manusia, dan tidak akan menyembunyikan. Kemudian janji itu mereka buang ke belakang, dan mereka mengambil sedikit keuntungan untuk gantinya. Surat Ali Imran ayat 187.